Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum saya akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan nama saya Deine Turangan. Saya dari Lamongan, lahir dari keluarga Kristen di gereja GPDI. Puji Tuhan, kami berdua bukan dari latar belakang sekolah Alkitab seperti yang disampaikan oleh suami saya tadi, bahwa siapapun ada panggilan untuk bekerja melayani Tuhan. Amin, saudara. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita bekerja, sebagaimana saya katakan tadi, di dalam dunia dan di dalam pelayanan, kita kadang menjadi lelah. Seperti halnya saya, saudara. Saya manusia biasa. Saya juga tahu bahwa kita semua yang ada di sini demikian halnya. Kita akan merasa suatu titik di mana kita merasa lelah. Ya, karena ada yang terkuras dari kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini saya beri judul khotbah pada saat ini, yaitu cara Tuhan. Apa, saudara? Cara Tuhan. Saya selesai di jam 1 lebih tadi pagi ya. Dan puji Tuhan, saya tahu Tuhan yang akan menyertai dan melengkapi saya dalam menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan ini bisa tertanam dalam kehidupan kita. Kita awali dalam Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29, kita akan sama-sama baca dalam hitungan yang ketiga dengan suara yang keras. Sudah dapat semua, katakan amin. Yesaya 40 ayat 29. Puji Tuhan. Dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga, yang sudah dapat bisa berdiri atau bisa mengikuti lewat layar di depan. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini sudah datang terlebih dahulu. Yang lelah diberi kekuatan, yang tiada berdaya diberi semangat. Firman Tuhan yang lain bilang hati yang gembira adalah obat. Jadi bergairah lagi, jadi berdaya lagi. Ya, saudara. Nah, ada dua hal yang ingin saya bagikan di sini yang menjadi pengalaman tentu dalam kehidupan kita. Apa sih yang membuat kita menjadi lelah? Manusiawi sekali, saudara, kalau kita ini lelah. Tokoh-tokoh dalam Alkitab juga manusia biasa yang lelah. Bahkan ada yang ingin mati saja, ada yang ingin bunuh diri, saudara. Walaupun dia orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya kenapa ada ayat tadi? Karena Tuhan tahu semua kita tidak luput dari rasa lelah. Karena kita manusia. Makanya Tuhan mengingatkan kita. Nah, kita akan belajar dua hal, saudara, yang membuat manusia itu menjadi lelah. Pertama, lelah karena penderitaan yang berkepanjangan. Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Ya, yang tidak putus-putusnya. Kita akan belajar dari Ayub. Kita tahu bersama orang ini. Sehingga di dalam Ayub 3 ayat 3, saking lelahnya dia mengalami pergumulan berat dalam hidup. Dia bilang begini,
biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Orang Israel itu sama halnya dengan orang Chinese. Mereka bangga sekali kalau ada anak laki-laki. Sejak terdeteksi dalam kandungan, orang akan bilang, yang lahir laki-laki. Ya, itu tradisi yang ada di Israel. Bahkan wanita itu menjadi bahagian kedua. Karena saking mereka mengharapkan, mengandalkan seorang laki-laki yang akan dilahirkan. Tetapi apa yang terjadi pada Ayub? Dia bilang, biar hilang lenyap hari kelahiranku. Sudah tidak ada kebanggaan lagi dalam dirinya. Dia itu seorang laki-laki. Nah, di dalam ayat 7 ayat 6, saudara, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak. Ini torak ini alat penenun, ya. Jadi dia diikat di sebatang kayu, kemudian dia akan meluncur dengan cepat supaya tenunannya juga cepat. Jadi gitu. Jadi dia merasa bahwa hari-harinya begitu cepat berlalu dengan sia-sia dalam penderitaan itu, saudara. Dia sangat tertekan. Tetapi kalau kita melihat cara Tuhan, karena kita bicara tentang cara Tuhan, ya, perhatikan 2 kali Tuhan menjawab keluh kesah dari Ayub dengan apa? Badai. Perhatikan ayat 38 ayat 1. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ayub 40 ayat 6 atau 40 ayat 1, saudara, di dalam elektronik kita melihat, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus, menariknya, saudara, ketika Ayub mengungkit laki-laki itu sebagai hal yang disesalkan, yang tidak dibanggakan lagi. Status itu yang Tuhan pakai untuk menjawab Ayub, untuk menantang Ayub. Apa kata firman Tuhan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Amin, saudara. Haleluya. Perhatikan setiap jawaban dalam badai itu, Tuhan menyinggung kata laki-laki. Ayat 38 ayat 3. Bersiaplah engkau, ini sekali lagi, sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat yang ke-7, ayat 40. Bersiaplah engkau. Di dalam, ya, bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Yang Tuhan harapkan dari Ayub ketika Ayub mengalami pergumulan yang besar, pergumulan yang bertubi-tubi, penderitaan yang seakan tidak berhenti datang dalam kehidupannya. Malahan Tuhan datang bicara di dalam badai untuk menjawab Ayub. Ini adalah panggilan kepada Ayub, kepada kita semua yang mungkin merasa seperti Ayub. Tuhan, kok tidak selesai-selesai. Tuhan, kok masalah ini belum selesai, datang lagi masalah baru. Tuhan, kok sakit saya, penderitaan saya belum juga kunjung usai. Perhatikan firman Tuhan. Panggilan bagi saya dan saudara untuk menjadi laki-laki artinya apa? Untuk menjadi kuat, untuk menjadi tangguh, tidak boleh cengeng. Haleluya, saudara. Haleluya. Kadang kehidupan kita, saudara, yang kita justru sesali, itu yang dipakai Tuhan untuk menyadarkan bahwa di dalam diri kita ada potensi itu. Bukankah kita melihat, saudara, dalam contoh yang lebih nyata, orang yang terlahir itu tidak punya atau tidak sempurna. Tetapi kalau kita perhatikan, ada potensi-potensi Tuhan dalam kehidupannya.
Mereka yang buta bisa main musik. Bahkan saya pernah lihat beberapa tayangan ya saudara, di konten itu saudara, dia bahkan jadi konten kreator yang berhasil. Hanya beberapa jari dia bisa main organ saudara. Nah untuk itu mari kita melihat, kita menggali potensi-potensi apa yang ada dalam hidup kita. Jangan hanya menyesali semua keadaan saudara, karena kadang-kala keadaan itu Tuhan pakai untuk menjadi kekuatan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Apa yang kita abaikan, yang kita tidak sadari, itu justru yang Tuhan pakai untuk mengingatkan bahwa kemampuan kita itu ada di situ. Ada orang mengeluh karena keterbatasan. Dia tidak menyadari justru disitulah kelebihannya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk penderitaan yang berkepanjangan, untuk suatu sakit yang tidak kunjung sembuh. Tadi kita sudah lakukan tadi saudara, meskipun punya iman yang meskipun, jangan punya iman yang kalau. Jadi walaupun Tuhan belum menjawab, ya, tetap percaya. Penderitaan itu berkepanjangan dan Tuhan datang menjawab di dalam badai. Pertama, supaya apa, tadi kita sudah sama-sama belajar, supaya kita bersikap sebagai laki-laki yang kuat. Ya, Tuhan mengizinkan masalah besar dalam kehidupan kita datang, silih berganti, agar kita menjadi laki-laki yang kuat menghadapi setiap masalah. Orang Manado bilang sopernale. Amin saudara. Bukankah masalah demi masalah sudah kita lewati sebelumnya? Kita boleh ada di saat ini. Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Yang kedua, supaya Ayub tahu rencana Tuhan. Ini kemudian diungkapkan dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kiranya juga ini menjadi bahagian pernyataan iman kita. Tuhan, aku tahu engkau menyembuhkan aku. Amen. Aku tahu engkau akan memberikan aku jalan keluar. Amen. Aku akan menyelesaikan masalah bersama dengan engkau. Amen. Ya, karena apa? Satu hal yang harus kita pegang saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Haleluya saudara. Karena Tuhan tidak menghentikan pergumulan bagaikan badai yang kuat. Karena Tuhan mau lewat pergumulan itu Tuhan bicara bagi saya dan saudara untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan datang lewat badai untuk membuat kita tahu bahwa kekuatan badai itu adalah kekuatan kita juga. Gambaran kekuatan yang besar yang akan menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak menghentikan badai karena Tuhan mau bicara lewat badai hidup kita. Haleluya saudara. Dan satu hal lagi saudara di dalam Tuhan. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan buat kita. Yang pasti yang terjadi kepada kita semua ada di dalam rencana dan maksud Tuhan. Mungkin kita dalam keadaan badai itu, dalam masalah itu, dalam sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, mungkin kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi mereka yang sakit, yang mau berputus asa, yang hilang pengharapan. Saya masih kuat. Walaupun saya tidak sembuh, tapi Tuhan kuatkan saya. Selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Ayo, lihat saya. Amin saudara. Tuhan akan pakai kehidupanmu menjadi kekuatan bagi orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan menjawab di dalam badai supaya Ayub mengalami Tuhan secara pribadi, seperti halnya yang dia akui dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apa artinya saudara? Kadang-kadang kita melihat kesaksian yang luar biasa dialami orang lain. Kita tidak tahu dia sudah mengalami badai hidup dalam hidupnya.
Dia tidak tahu Tuhan sudah menjawab dia, tetapi dalam badai. Kita kemudian melihat iri, oh dia diberkati, dia baik-baik saja. Kita tidak tahu apa yang dia lewati, kita tidak tahu proses hidupnya. Kalau kita di dalam proses hidup yang sama, kita akan melihat, oh ternyata seperti hal itu menjadi kesaksian secara pribadi bagi kita. Sehingga ada orang yang bilang begini, cuma bicara begitu, kalau kita menasihatkan orang ya saudara, nggak kok belum rasa. Saudara, kalau orang sorasa, orang akan bilang kita sorasa. Justru karena kita berpengalaman dengan badai itu, saudara, kita sudah melihat sendiri bahwa di dalam badai juga ada jawaban Tuhan. Amin, amin saudara. Amin. Dengan pengalaman itu, kita bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita tidak mengalami badai, kita tidak ada kesaksian tentang pengalaman bersama Tuhan di dalam badai. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi kadang harus lewat badai dulu supaya kita menyadari kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan. Badai itu bicara tentang kekuatan, kebesaran, hal yang dahsyat. Amin. Siapa yang lelah dalam penderitaan yang berkepanjangan? Firman Tuhan datang bagi kita semua. Bersiaplah, karena Tuhan akan datang dan bicara menjawab engkau lewat badai. Jadi laki-laki. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan siapa Ayub, itu juga akan menjadi hal yang harus kita pelajari ya saudara. Kita belajar dari Ayub. Ayub itu di dalam Ayub 1 itu dikatakan, firman Tuhan bilang ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ternyata Ayub yang notabene orang baik itu, orang menjauhi kejahatan itu, tidak menjamin kehidupan saya dan saudara yang baik itu untuk hidupnya baik-baik saja. Perhatikan ini saudara, ya. Kau melihat Ayub kurang apa dia di hadapan Tuhan. Alkitab mengakui dia, ya. Tetapi seperti halnya Ayub, kadang kita juga manusia yang bertanya kepada Tuhan, kenapa ya Tuhan, saya rajin beribadah, saya rajin berkorban, saya bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan seperti Elia saudara. Bukan pelaku kejahatan. Bilang engkau orang itu, jangan cengeng. Ada rencana Tuhan, amin. Ya, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Karena Tuhan mau engkau mengalami dia secara pribadi. Amin, saudara. Ketika penderitaan tak kunjung selesai, sakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang bertubi-tubi, sadarilah kedaulatan Tuhan. Tuhan tahu detailnya dan Tuhan tahu kapan waktu dia menyatakan dirinya dan dengan apa dia menyatakan dirinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, tadi kalau kita bicara orang yang lelah itu karena penderitaan yang tidak pernah usai, berkepanjangan, terus menerus, ya. Yang kedua, manusia lelah karena pekerjaan yang besar, pekerjaan yang berat, ya. Kita akan melihat, saya sudah singgung tadi Elia hamba Tuhan yang menurunkan api dari langit, ya, yang membangkitkan orang mati, yang mengalahkan dan membunuh dengan pedangnya sendiri 450 nabi Baal. Tetapi belum beberapa waktu, hanya beberapa ayat kemudian saudara, dari hal kecil membuat dia lelah. Cuma karena perempuan, cuma karena Isabel. Dia yang begitu gagah perkasa melakukan
1 Raja-Raja 19 ayat 1-3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, cuma dengar ancaman ini saudara. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Selanjutnya, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita melakukan sebuah pelayanan yang besar, pekerjaan Tuhan yang besar. Kadang kalau orang habis selesai KKR saudara, orang merasa jadi lelah. Di situ, di saat manusiawi kita lelah, iblis gampang mencuri dari kekuatan kita. Ada yang hilang dari kita, saudara, karena kita merasa lelah. Manusiawi sekali. Nah, bagaimana cara Tuhan memperlakukan Elia? Perhatikan 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, sebab kau tidak bekerja perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita mengerti setiap keadaan kita. Dia tahu detailnya hidup kita, apa yang kita butuhkan. Dia tahu melakukan untuk saya dan saudara. Ketika lelah, diberikan waktu untuk tidur sejenak, diberikan waktu untuk berbaring sejenak. Tetapi Tuhan juga tidak lupa memberi Elia makan. Kalau kita lihat makanannya saudara, coba tampilkan di ayat yang ke-6, ayat 42. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-6. Ya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Amin saudara, haleluya. Ada yang Tuhan siapkan bagi tubuh jasmani. Ya. Ada yang harus menjadi energi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya saudara, kalau saudara sudah lelah melayani Tuhan, jangan lupa makan. Ya, jangan lupa juga tidur. Tetapi jangan tidur terus. Karena apa? Ya, malaikat datang menyentuh dia dan bilang bangun, makan. Karena masih ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan akan percayakan bagi saya dan saudara. Amin saudara, haleluya. Haleluya. Biarlah saudara itu punya kemampuan untuk melayani Tuhan hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau saya dan saudara tidak menjaga kesehatan, tidak makan cukup, tidak tidur cukup, itu akan menghalangi kita untuk melayani Tuhan dengan maksimal. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. Amin saudara. Haleluya. Dan mari kita lihat ya dengan apa atau bagaimana cara Tuhan memperlakukan Elia. Apakah sama dengan Ayub? 1 Raja-Raja 19 ayat 12. Ya, dan sesudah gempa itu datanglah api, dan tidak ada Tuhan dalam api itu, dan sesudah api datanglah bunyi angin sepoi-sepoi biasa. Ayat 11 juga kalau kita mundur sebentar ya saudara, ada angin keluarlah. Di sana dikatakan angin besar yang kuat, itu bicara tentang badai. Tetapi apa saudara? Maka Tuhan lalu angin besar dan yang kuat yang membelah gunung. Ini badai besar belah gunung saudara. Kekuatannya dahsyat,
Jadi apa? Tuhan ternyata tidak bicara kepada Elia seperti dia bicara kepada Ayub lewat badai, ya. Bahkan apa dalam api tidak ada, gempa tidak ada. Ayat 12, saudara perhatikan ayat 12. Dan sesudah api itu, sesudah semuanya itu datang, Tuhan tidak ada di sana, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Saudara di dalam Tuhan, Tuhan tidak ada dalam badai seperti dia menyatakan diri dan berbicara dan menjawab Ayub di dalam badai yang kuat. Tetapi kepada Elia dia datang dengan angin sepoi-sepoi basah. Terjemahan bahasa Inggris dia bilang begini, saya ada ambil dua terjemahan. A still small voice, suara kecil yang tenang, ya. A soft whisper, bisikan lembut. Kadang-kala Tuhan, ya, tidak sama caranya untuk menjawab saya dan saudara. Kadang-kala Tuhan tidak sama untuk datang menyatakan dirinya kepada saya, kepada saudara, kepada kita sekalian, berbeda satu dengan yang lain, ya. Tetapi dua hal yang kita lihat, ketika saya dan saudara lelah dalam penderitaan, dalam masalah yang besar, Tuhan datang kepada kita melalui badai yang kuat untuk kita mengerti rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita dan untuk mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, ketika kita merasa lelah karena pekerjaan yang besar, Tuhan lewat melalui sentuhan malaikat. Tuhan lewat dalam angin sepoi-sepoi basah supaya kita menjadi tenang dan damai. Itu yang kita butuhkan, ya. Ayub membutuhkan badai, tetapi Elia membutuhkan ketenangan. Yesaya 40 ayat 29 tadi kita sudah baca. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Bahasa Inggris bilang, kepada orang-orang yang lemah ia memberi energi baru. Dia kasih makan, saudara. Dia kasih semangat, ayo bangun. Masih ada kepercayaan Tuhan yang harus kita percaya. Dia kasih ketenangan, saudara. Yesaya 40 ayat sebelumnya di ayat 29, saudara, mari kita perhatikan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak sama seperti kita yang terbatas, karena dia Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Dia tidak akan pernah berhenti. Dia yang setia akan tetap setia menyertai jalan hidup kita. Amin, saudara. Di titik terendahmu. Saya senang sekali ketika saya turun dari mobil karena kami terlambat, saudara. Saya harus mempersiapkan, ada orang yang menemani Oma. Saya harus bawa kendaraan sendiri karena saya tahu suami saya yang lebih perlu istirahat. Karena sopir belum datang, saudara. Oma tinggal sendiri karena kesehatannya terganggu. Biasanya dia ikut. Nah, orang yang biasa dengan Oma ini suami istri, mereka pulang ke Kota Mobagu karena ada cucu yang dilahirkan. Ya, mereka punya cucu yang baru, jadi mereka pulang. Jadi saya harus mempersiapkan diri. Tetapi Tuhan yang menyertai, amin. Sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita, ya. Dia tidak menjadi lesu, dia tidak menjadi lelah. Dan mungkin kalau kita bertanya, kenapa ada perbedaan cara Tuhan untuk menjawab, cara Tuhan untuk menyatakan diri kepada setiap orang? Karena memang harus sesuai dengan apa mau Tuhan bagi orang itu. Suka-sukanya Tuhan, karena dia lebih tahu apa prioritas bagi engkau. Ditegur karena engkau mengeluh,
ya, atau didatangi dengan sentuhan yang lembut. Tuhan yang tahu saudara, apa yang tepat bagi saya dan saudara. Amin. Dia pun tahu kapan dia akan menantang kehidupan saya dan saudara. Ya, kapan dia datang dengan badai, kapan dengan datang dengan pelukan hangat, dengan cara yang menggemparkan atau dengan cara yang lembut, saudara. Dia tahu kapan. Amin, saudara. Amin. Tuhan tahu memperlakukan kita dengan tepat dan benar sesuai dengan setiap tujuan Tuhan dalam kehidupan pribadi kita. Kalau Ia ingin memulihkan keadaan kita 2 kali lipat seperti Ayub, bersiaplah dengan badai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Jangan cuma suka minta-minta. Oh Tuhan, biar ini gereja besar. Siap dengan badai Tuhan. Jadi laki-laki. Amin, saudara. Haleluya. Jangan cengeng. Amin. Amin. Kalau Ia ingin memulihkan perasaan kita, kejenuhan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, maka Dia akan datang dengan sentuhan kasih-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam ayat 38 ayat 1 sampai 41 kita tidak perlu baca di sini kalau terlalu panjang. Yang itu adalah gambaran siapa Tuhan atas semesta yang harusnya kita lihat siapa Tuhan dibandingkan dengan kita. Saudara, Dia tahu segalanya. Dia pun tahu detail besar ukuran kekuatan saya dan saudara. Dia tahu batas kemampuan kita sebagaimana dikatakan dalam ayat 38 yang kalau kita baca di rumah saudara. Dia tahu batas-batas langit, dia tahu batas angin. Dia tahu semuanya saudara. Dia tahu berapa besar ukuran penderitaan kita, pergumulan kita. Dia tahu berapa besarnya itu. Dan juga Dia tahu berapa batas kemampuan kita mengalir saja bersama dengan Tuhan. Kalau dia saudara, apa maunya Tuhan? Karena Tuhan tahu dan tidak ada rencana yang gagal. Semuanya berhasil dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Saya mengundang di musik dan singers. Kita akan lakukan sekali lagi saudara. Ku kagumi caramu mencintaiku. Haleluya, puji Tuhan. Yang Tuhan cintai lewat badai, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadilah kuat seperti laki-laki, seperti halnya engkau. Jadilah kuat sebagaimana orang Kristen yang ada kekuatan Allah, ada penyertaan Roh Kudus. Jangan lupakan identitasmu sebagai laki-laki. Jangan lupakan identitasmu sebagai orang Kristen. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan